Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Alza Febri Utami dari Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada Python, di mana fungsi itu adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, kemudian bisa digunakan berkali dari tempat lain di dalam program. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi. Berikut ada sintaksnya. Def function name parameter statement. Nah, apa sih maksudnya def di sini? Diikuti dengan function name atau nama fungsi, tanda kurung dan tanda titik dua menandai header atau kepala pada fungsi. Kalau parameter di sini adalah argumen input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Kemudian function docstring ini bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau menjelaskan fungsi. Kemudian statement di sini digunakan untuk menandai blok fungsi. Kemudian return bersifat opsional yang gunanya untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Kemudian di sini ada contohnya, saya sudah buat di Pycharm. Nah, di sini def sapa nama. Berarti keluarannya nanti di sini kita sapanya adalah Salita. Seperti ini. Bagaimana kalau dia di run? Hai Salita, apa kabar? Di sini sapa nama. Nama di sini adalah Salita. Andai kata saya ganti ini jadi Alza. Ini kita save, kemudian kita run. Hai Alza, apa kabar? Seperti itu. Di sininya juga kita bisa ganti, misalnya kamu sehat. Kemudian kita run. Hai Alza, kamu sehat? Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian memanggil fungsi. Fungsi ini, maka ia bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi itu ada caranya, parameternya seperti berikut. Sapa, misalnya di sini gali. Seperti tadi, sapa sana gali. Kemudian ada yang namanya Ratna. Di sini sudah yang saya jelaskan seperti tadi. Ada yang namanya docstring. Docstring ini adalah singkatan dokumen string yang berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Seperti ini. Print sapa doc. Fungsi ini menyapa sesuai dengan parameter. Kita lihat contohnya. Fungsi ini namanya docstring. Oke. Kemudian kita lanjut return. Return sini digunakan untuk keluaran dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi itu dipanggil. Di sini ada contohnya, yaitu print keluaran non. Kemudian kita lanjut ke argumen fungsi. Argumen fungsi ini ada 4 jenis. Yang pertama itu argumen wajib, yang kedua itu argumen kata kunci, ketiga argumen default, yang keempat argumen dengan panjang sembarang. Kita bahas dari argumen wajib dulu. Argumen wajib ini adalah argumen yang dilewatkan ke fungsi dengan urutan posisi yang benar. Inilah contohnya. Di sini sapa Umar. Hai Umar. Ini dia akan muncul error. Oke. Karena di sini missing sebuah nama. Kemudian ada namanya argumen kata kunci. Argumen kata kunci ini berkaitan dengan cara memanggil fungsi, di mana di sini sudah saya buat. Oke, ini argumen kata kunci. Nah, jika saya run, di sini hello Salita. Kalau kita ganti, ini dia ke stringnya atau str-nya. Kita bisa ganti Alza. Kemudian kita run. Halo Alza. Seperti inilah memanggil fungsi dengan kata kunci. Kemudian kita urutan parameter tidak menjadi masalah. Ini contohnya juga ada. Seperti ini.
Di sini dia urutnya tidak masalah. Di sini saya akan keluarannya itu pasti namanya saya dengan usia. Kita run. Nama Salita, usia 21 tahun ini adalah keluarannya. Kemudian kita lanjut ke argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Seperti ini. Saya sudah masukkan di dalam sini. Oke, saya run. Seperti ini. Salita. Di sini namanya Salita, kemudian usianya ada 17 tahun. Yang kedua itu ada 21 tahun. Maka kalau kita ganti di sini jadi Elza, maka dia akan berubah. Yang pertama itu Elza, yang kedua itu Salita. Seperti itu. Dan di sini mengikuti dengan usia yang di sini, kemudian di sini mengikuti usia dengan di sini. Oke, kita lanjut ke argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk proses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebut saat pendefinisian fungsi. Nah, di sini ada contohnya, sintaksnya, ada def function dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya. Di sini saya sudah buat. Oke, di sini kita run. Di sini outputnya ada 10 di sini, ini dia. Kemudian output adalah ini, print output adalah. Nah, di sini ini akan keluar. Bagaimana kalau kita ganti? Bisa aja, misalnya ini jadiin 1, ini jadiin 0, ini jadiin 5, dan ini 7. Bisa. Kita save, kemudian kita run. Nah, di sini akan berubah pula hasil atau inputnya. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup atau scope variabel. Di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkupnya itu ada 2, global dengan lokal. Yang pertama, variabel yang didefinisikan itu dengan lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar adalah global. Kemudian di sini ada contohnya, saya sudah buat. Ini adalah contohnya, kita run. Di sini dia akan sum di sini artinya penjumlahan. Oke. Nah, berarti sum di sini 10 sama 2. Hasilnya 12. Bagaimana kalau saya ganti ini 1 sama 2? Hasilnya adalah 3. Seperti itulah contohnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.